Channel. Kembali lagi dengan saya, Siska Pisia. Sekarang saya berada di studionya Uda Jumaldi Alfi, seorang seniman yang sudah luar biasa sekali dalam proses dan pengalamannya. Jadi kali ini sebenarnya saya yang lebih banyak kepo, mau tahu bagaimana sih perjuangan Alfi sebagai seorang seniman dari dulunya dari Sumatera Barat, sekarang sudah stay di Jawa. Mungkin kalau orang pertama kenal Alfi bilangnya orang Jawa ya, karena bahasa Jawanya juga medok, ya? udah medok, udah susah dibedain. Tapi ngomong bahasa Minangnya masih lancar ya, Kak ya? Masih lah. Nah, biar nggak panjang-panjang, saya mau langsung nanya nih, aku udah banyak pertanyaan. Ya. Gimana sih cerita atau awalnya udah akhirnya menjadi seorang pelukis? Sebelumnya selamat sore ya. Selamat sore Semua. Ya. Gini Siska, bahasa Minang apa bahasa Indonesia? Campur-campur sih beda. Kalau melukis sebenarnya saya sudah hobi dari kecil. Dari SD sudah senang menggambar, tapi memang tidak punya kultur seni rupa sebenarnya. Karena memang dari keluarga kita nggak ada yang berkecimpung di dunia seni rupa. Ya. Dan lagi memang di Minang juga seni rupa bukan belum lah waktu itu ya. Sampai sekarang pun sebenarnya kan seni rupa memang bukan menjadi sebuah kebudayaan yang utama lah. Istilahnya di Minang sendiri kan seni itu pamenan, seni itu hanya permainan. Nah itu pun lebih pada kepertunjukan. Seni rupa sendiri, dalam kulturnya visual art di seni rupa di Minang nggak ada gitu. Tapi saya suka gambar. Dan kebetulan waktu SMP ada teman saya jago gambar. Jago gambar, dan ternyata ayahnya itu dulu pernah kuliah di Asri dulu, Akademi Seni Rupa. Jadi isi tahun 60-an namanya masih Asri. Dari dia lah saya tahu bahwa ada sekolah seni rupa gitu. Nah, lulus SMP lalu saya merantau ke Jogja. Karena kebetulan sebenarnya sekolah seni rupa di Padang juga ada SMSR. SMKI sekarang ya? Ada SMKI, ada SMSR itu. Nah, cuman ada saudara yang kebetulan mengajar di sana dan bukan di sana, maksud di sini, di Jogja. Dia bilang, saudara jauh gitu, kalau mau SMSR ya mending ke Jogja. Karena secara mutu dan ini itu paling grade-nya paling tinggi dari SMSR manapun, di Padang atau di Bali gitu. Pada waktu itu pada waktu itu. Jadi tahun 89 lulus SMP, umur 16 tahun saya merantau ke Jogja masuk SMSR. Merantau ke Jogja diizinkan nggak waktu itu? Kebetulan diizinkan karena memang jadi gini, tahun 8 sebenarnya saya itu orang rantau sebenarnya. Kita itu memang sudah perantau. Orang tua dulu tinggal di Subang, Cikampek. Dari umur saya bayi 2 tahun sampai umur kelas 3 SD di Subang. Tapi lalu kita pulang ke Lintau, kampung di Lintau gitu. Pulang ke Lintau, tapi terus tahun 84 ibu merantau lagi ke Jawa, ke Solo. Solo, biasa rumah makan Padang. Restoran Padang gitu. Dan saya tinggal di kampung. Untuk ibu menyuruh saya tinggal untuk lebih kenal dengan kampung sampai lulus SMP. Nah, tahun 89 pilihan saya ke Jogja juga karena itu Jogja dan Solo dekat, jadi bisa dekat dengan orang tua. Jadi tahun 89 ke Jogja, tahun 93 lulus. Waktu itu di SMSR masih 4 tahun. Kalau sekarang kan namanya SMK itu 3 tahun. Kalau dulu 4 tahun. Lumayan ya, Daya? 4 tahun dulu. Untuk dasar aja ya? Ya. Dasar aja udah 4 tahun. 4 tahun.
93 lulus masuk isi. Saya mengambil seni murni, lukis, dan 99 lulus dari besar dari isi Jogja. Oke. Terus berarti pilihan hidup dan menjadi seorang pelukis itu disupport oleh keluarga? Atau itu enggak, maksudnya gini. Bukan itu. Orang tua menariknya orang tua aku sebenarnya itu aja. Dia tidak menekankan apapun. Ya, orang tua anaknya banyak, 9, saya nomor 8. Sekolah yang alacak tuh. Nah, sekolahnya apapun mereka tuh nggak paham. Pokoknya sekolah, karena mereka itu ingin anak-anaknya lebih tinggi pendidikannya dari mereka. Nah, yang lucu itu ketika saya memilih sekolah seni rupa, itu sekolah apa tuh, nak? Sekolah gambar-gambar tuh. Tuh, beko untuk orang gilo, aku hari ini. Nah, saya ingat, jadi ketika ibu mengatakan hal seperti itu, lalu saya menyiapkan diri saya tidak ingin menjadi prototipe apa yang menjadi gambaran seniman yang seniman tuh selebor, nggak mandi, babaun gitu. Nah, enggak, saya menunjukkan bahwa menjadi seniman tidak seperti itu. Nah, karena tadi udah membahas tentang melukis atau menggambar itu, kira-kira itu bakat atau bisa dipelajari sih, misalnya kayak ini. Kita pengen banget nih, tapi kalau diasah terus misalnya bisa, atau benar-benar harus bakat dulu baru diasah makin bagus, atau kayak kalau saya cenderung bilang begini, bakat itu bonus. Yang paling pertama itu sebenarnya kemauan dan kerja keras. Pengalamanku waktu aku masuk ke SMSR itu mungkin kalau secara bakat aku paling di bawah daripada teman-teman. Daripada Iya, jadi waktu di kampung aku merasa aku jagoan gambar. Tapi ternyata waktu masuk SMSR banyak yang lebih jago. Dan aku menjadi orang yang mungkin grade terbawah lah gitu. Jangankan di tengah, apalagi di atas, di bawah gitu. Jauh ya. Jauh gitu. Nah, contohnya misal begini, ada teman untuk menggambar misalnya taruhlah gelas itu. Karena bakatnya tinggi, itu hanya dengan setengah jam dia bisa bikin seperti itu. Aku sudah menghabiskan 3-4 jam, boro-boro mirip, separuh aja enggak. Dan itu membuat kadang-kadang putus asa. Tapi terus akhirnya karena memang kebiasaan untuk mempressing diri, akhirnya aku bisa, gitu. Walaupun dengan waktu yang lama. Prosesnya proses lama. Dan yang menarik setelah itu adalah gini, banyak teman-temanku yang tadinya aku lihat berbakat itu karena memang usaha atau kerja keras mereka itu kurang, karena mereka sudah sangat confident dengan bakat mereka, akhirnya mereka cuma lari di tempat, gitu. Nggak berkembang gitu. Dan yang paling kelihatan ketika sama-sama masuk isi. Jadi ketika masuk isi levelnya udah mulai sama, mereka tidak pernah berkembang. Karena ini kali ya, karena udah puas, maksudnya sudah puas karena dia melewati itu juga. Ya, nah. Jadi sebenarnya alangkah bagusnya sudah berbakat, kerja keras. Itu cepat sekali. Maka aku bilang bakat itu bonus. Jadi kalau misalnya kayak mesin itu kan sama-sama pakai pertama gitu. Tapi nanti ada boosternya. Bakat itu booster. Nah, kamu mungkin akan jadi lebih cepat karena ada boosternya itu. Tapi jangan lalu mengandalkan wah saya berbakat. Banyak sekali contoh orang berbakat yang akhirnya gagal. Gitu. Kapan nih pertama kali udah bikin lukisan dan dibeli? Kalau bikin lukisan ya sejak kecil sudah bikin lukisan. Yang dibeli. Tapi kalau yang mungkin dibeli yang benar-benar apa ya, betul-betul hasil idealis atau karya sendiri gitu. Maksudnya gini, dulu itu waktu SMSR atau diisi awal-awal kuliah sebenarnya sudah mencari uang dengan melukis. Tapi bukan lalu lebih banyak ke misalnya kayak commission atau pesanan, bikinin teman ini itu apa. Tapi yang benar-benar lukisan hasil pemikiran sendiri, karya sendiri tanpa ada pesanan atau apa, itu mungkin tahun 94-95 waktu semester 3. Itu masih ingat gak udah? Oh masih. Apa? Pak Dokter O yang beli OHD. Dokter. Dan lukisan itu masih ada. Lukisannya tentang judulnya kepala-kepala. Itu masih di
Ya sebelumnya ada beberapa lukisan yang dibeli orang, tapi memang lukisan-lukisan yang kecenderungannya mungkin ya kayak souvenir atau buat ngasong atau, tapi yang benar-benar lukisan hasil pemikiranku, hasil karyaku sendiri. Lukisan pertama dibeli oleh Pak Dr. OHD, Wei Hongjin, yang sekarang ada di Museum OHD. Berapa itu dah? Itu menarik. Jadi aku dulu menawarkan ke Pak Dokter itu ukurannya 1 meter kali 1 meter kalau nggak salah, mungkin 1 meter atau 1 meter kali 110 mungkin sekitar itu. Di bukuku ada tuh, aku ada bikin buku. Aku tuh berharap mungkin 500.000 aja waktu itu udah besar sekali. Pada tahun itu tahun ya? Tahun 93-94, karena nggak berpikir yang penting dia udah mau beli lukisanku tuh aku udah senang. Juga. Tapi ternyata dikasih 1 juta. Saya kaget sendiri, loh kok 1 juta? Ya memang hargamu segitu kan. Wah, dari situ baru ternyata bisa hidup dari lukisan gitu. Sebelumnya sih ya melukis itu buat senang-senang aja gitu. Nah itu. Nah karena aku udah bahas dibayar nih, berapa beli? Kira-kira udah masih ingat nggak paling murah sama paling mahal lukisan udah dibeli atau dibayar berapa? Ya lukisan pertama itu harganya 1 juta. Yang 1 juta ya. Pada tahun 93 loh guys. 94, 95. Itu umur baru 3 tahun. Aku umur berapa itu? 93, ya 22 tahun. 22 tahun ya, udah 95 udah jual lukisan. Sejuta itu yang paling murah? Bukan pula paling murah, maksudnya itu lukisan yang saat itu pertama kali. Kalau paling murah ada 125, tapi ya sifatnya 150, 200, tapi yang benar-benar lukisan yang itu, dan itu mungkin murah saat ini, tapi saat itu lumayan oke lah. Dan saat ini, sampai saat ini. Saat ini, aduh. Ya nanti saya bisa di Google, tapi gini, relatif sih apa yang disebut murah atau mahal itu. Iya. Mungkin aku bisa bilang bahwa lukisanku itu murah, tapi buat beberapa orang itu mahal sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, tetap sebenarnya ada yang lebih mahal gitu. Ya terakhir pernah sempat satu lukisan ya mendekati hampir 1 M. Oke, udah nggak usah diperpanjang ya. Nanti kalau mau tahu cari di Google pasti keluar siapa udah jual di Alfi lukisannya seperti apa, karena saya juga udah habis melihat itu di Google. Kira-kira kan di seni rupa itu ada aliran-aliran ya, Ren? Ya. Udah arahnya kemana sih? Nah, sebenarnya itu pertanyaan orang-orang modern. Iya, modern ya itu ya. Wah, ya, orang-orang modern itu kan selalu bertanya kamu alirannya apa, istilah mazhabnya. Karena kan bagi orang perupa kan bagi-bagi, kadang kan ada juga mahasiswa yang menonton ini atau apa, kan gitu mereka mau melihat. Saya tuh kebetulan Muhammadiyah, jadi tanpa mazhab. Nah, jadi gini, ya boleh mungkin kalau teman-teman ngomong sekarang itu apa yang disebut seni kontemporer. Jadi lebih cenderungnya kan sebenarnya pada pikirannya, bukan pada visual, penggolongan visual. Kalau visualisasinya mungkin sama seperti seni modern. Kadang-kadang saya menggunakan karya-karya yang sifatnya ekspresif, kadang-kadang yang simbolik, atau kadang-kadang mungkin yang abstrak gitu. Tapi sebenarnya kontennya kan bukan pada pengejaran bentuk visualnya, tapi bagaimana sebenarnya makna yang pengen disampaikan. Itu bahasa gitu. Jadi ibaratnya kalau orang-orang modern dulu kan memang menjadi satu ciri khasnya adalah tampilan visualnya, aliran abstrak ekspresionisme. Jadi seumur hidup begitu aja kan. Bukan tidak berkembang, tapi susah juga jadinya untuk betul. Kalau kita kan gini, mungkin sama dipertunjukkan kayak. Jadi sebenarnya kan isunya apa sih? Nah, lalu kita menggunakan bahasanya seperti apa? Contohnya begini, kayak kita sehari-hari lah, kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, pada suatu titik ada beberapa kalimat yang kayaknya lebih enak dengan bahasa ibu kita. Contohnya marah-marah, gitu. Jadi sama dalam seni rupa juga kayak gitu. Ada sebuah isu yang mungkin harus ditampilkan dengan bentuk yang realistik, yang kelihatan, dan ada isu yang mungkin harus ada metafor, gitu. Nah, saya lebih cenderung ke arah sana. Gitu. Kadang tergantung ini juga ya, tergantung gagasan dan idenya ya. Ya itu makanya. Kadang tidak mengarahkan pada aliran itu. Betul. Oke.
Nah, karena sekarang kalau nama Uda jangan ditanya lagi. Karena aku juga baca Uda masuk top 500 pelukis terlaris Art Prize. Benar nggak tuh pada tahun 94 atau 97 Iya, 97 98. Bukan 2006 2007. 2000? Iya, 2008 2009. Iya. Nah, ya. Itu sama teman-teman di Indonesia yang lain ya waktu itu atau gimana? Ya, jadi dulu ada semacam sebuah apa ya badan independen yang istilahnya mendata atau mencari informasi tentang peringkat-peringkat seniman saat itu di tahun 2009 gitu. Jadi mereka mencari rate 500 pelukis dunia dengan harga yang paling tinggi dan perjalanan karirnya yang lumayan ini. Ya kebetulan di Indonesia ada sekitar 10 pelukis lah, seniman gitu, yang masuk ke 500 itu, dan kebetulan salah satunya saya di situ di peringkat 125. Dari 500. Ya, tapi itu dulu lah dulu. Tapi itu dianggap hanya iya, itu market, kita nggak bisa bukan lalu itu. Toh akhirnya kan juga bergerak. Sekarang ada yang seniman-seniman yang lebih muda dari saya yang harganya lebih gila-gilaan, karirnya lebih legit kan. Itu cerita lama lah, 10 tahun yang lalu. Gak apa-apa lah, itu perlu jadi maksudnya catatan kan, catatan kesuksesan prosesnya. Nah, karena tadi udah bahas market nih, aku mau tahu pasar lukisan Uda nih kemana sih? Ya ada 2 pasar, lokal dan internasional gitu. Tapi memang karya-karyaku lebih banyak dikonsumsi orang internasional. Ya karena kontenku kan lebih universal gitu. Menariknya menjadi punya backup atau background orang Minang lah gitu. Jadi isu kelokalanku kuat. Sebenarnya tidak juga. Bukan isu kelokalannya mungkin dalam tematiknya kuat, tapi dalam visualnya tidak. Dari awal aku memang ketika melukis itu secara visual sangat barat, karena memang tidak punya kultur. Ya aku bilang tadi, Mina nggak memberi aku kultur menggambar atau apa visual itu. Nah ketika aku masuk akademi, yang dipelajarin adalah teknis-teknis atau bahasa-bahasa barat. Nah sama seperti belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris itu. Tapi ternyata setelah tumbuh dan mencari karakter, bahasa ungkapku itu adalah tema-tema lokal, tema-tema pribadi, hubungan lingkungan sosial dengan bahasa barat. Gitu. Maksud bahasa baratnya, saya contohnya seperti inilah, ada teks, ini yang paling sangat directly-nya itu kan yang langsung. Saya menggunakan bahasa Inggris. Banyak orang-orang tanya, ini maksudmu apa? Kamu orang Indonesia, tinggal di Indonesia, berbahasa, karya-karya banyak dibubuhi bahasa-bahasa Inggris. Bukan lalu sok ke Inggris gitu, bukan sebenarnya itu. Saya menggunakan itu karena memang ini kontennya, saya seniman dunia, bukan seniman Indonesia. Kebetulan saya saya selalu membayangkan bahwa seni itu sebenarnya tanpa batas gitu. Teritori itu hanyalah tempat tinggal, dan nanti menjadi semacam kayak amunisinya adalah bahan-bahan lokal gitu. Tapi sebagai buat pemicu saya selalu membayangkan bahwa saya itu warga dunia. Nah, bahasa yang paling universal menurut saya itu bahasa Inggris. Jadi ketika saya menulis teks bahasa Inggris, rasa-rasanya lebih gampang untuk diterangkan ketika mungkin saya pameran di luar, orang bisa baca teksnya dan bisa. Kalau saya mungkin tulis bahasa Minang atau bahasa Indonesia, itu ada lagi nanti usaha untuk mentranslate. Itu 2 kali kerja. Tapi juga ada momen-momen tertentu yang saya menggunakan bahasa memang bahasa lokal karena ingin menunjukkan kelokalannya gitu. Gitu. Nah, minum dulu dah. Ya haus. Dalam setahun, udah bisa bikin berapa karya? Nggak tentu sih. Jadi saya itu kan kalau melukis bukan harus satu lukisan selesai terus
Saya lebih banyak melukis itu dengan seri. Seri. Ya, saya kebetulan tuh senang baca. Jadi saya memakai sistem melukis itu seperti sebuah novel gitu. Jadi ada bab-bab. Jadi satu bab yang nanti mereka itu saling berkaitan. Nah, kadang-kadang itu mereka itu finishingnya itu nanti menjadi serentak. Oh, berarti di ya, jadi nanti ketika saya lagi kerja ini baru separuh jalan sambil menunggu dia nanti mungkin kering atau apa, saya loncat lagi ke yang masih ada kaitannya. Nah, jadi kadang-kadang bisa 1 bulan ketika semua bisa kering barengan mungkin 4-5 lukisan bisa jadi. Tapi ada yang memang prosesnya panjang, itu bisa dalam 3 bulan mungkin jadinya cuma 2. Nggak menentu juga ya. Nggak menentu. Jadi bukan lalu target. Tapi gini, dari sejak SMS saya kebetulan itu ada guru tidak langsung, sebenarnya kakak kelas itu, dia mengajarkan saya begini, karena hubungannya dengan bakat dan dia waktu itu ada tetangga saya anak SMKI, dia bilang lihat itu anak SMKI. Saya kan sekolahan saya sampai 1 ada gabung semua, jadi kita kos. Anak SMKI itu setiap hari bangun pagi nyapu. Dia bilang nyapunya itu ada 2 fungsinya katanya kan. Bahwa 1 untuk kebersihan, kedua untuk olah tubuh dia, olah pernafasan dia. Nah, dia fungsinya untuk buat tubuhnya, untuk olah ininya dapat. Nah, kamu perupa juga harus bikin seperti itu. Seperti apa? Bangun tidur tuh nyeket. Nyeket itu pokoknya menggores apapun. Nah, saya akhirnya sampai sekarang punya kebiasaan seperti itu. Jadi setiap hari saya mencoba masuk ke studio, bikin apapun, pokoknya saya harus dekat dengan kanvas. Mau jadi atau nggak jadi nanti urusan belakangan. Gitu. Nah itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan ya kembali lagi saya bilang itu ternyata sangat menunjang. Jadi ketika ada ide, ya nggak perlu nunggu lama-lama karena sudah menjadi rutinitas menggores. Akhirnya ya bisa di. Ya berarti untuk teman-teman kalau ada ide atau mau berkarya langsung aja, nggak usah dipikir dulu, dekati dulu aja. Iya, maksudnya pokoknya dieksekusi dulu. Nah setelah itu nanti baru dievaluasi. Cuman ada yang menarik itu kan apa yang disebut dunia modern sekarang digital itu. Kalau dulu kita kan tahun-tahun sebelum sosial media atau digital world ini berkembang. Dulu itu kan ketika ada ide atau apa kita mengeksekusi atau kita bereksperimen itu kan langsung dan kita tidak pernah menyiarkan kepada orang lain. Nah tahu-tahu itu sudah jadi yang setelah hasil olahan kita dan teman-teman terkaget-kaget kok bisa begini. Nah kalau sekarang itu saya melihat kecenderungan di dalam bidang apapun ada jiwa eksibisi itu lebih kuat sekarang. Kadang-kadang belum bentuk apa-apa sudah dipamerkan. Kanvas kosong pun, wah dia langsung pamer di sosial media. Akhirnya kadang-kadang itu menjadi sebuah beban sebenarnya kan. Karena akhirnya apa? Keplok itu udah dapet. Padahal baru kanvas kosong. Wah nanti ada teman bilang, wah Ciami keren persiapan ini. Nah itu sebenarnya menggerus nanti. Kamu juga kan ketika kamu misalnya sebagai seni pertunjukan baru berapa gitu kan, lalu dikomentari, wah ini keren-keren. Sadar nggak sadar itu mengikis kerasa pendalaman itu aja kata orang udah keren ya. Nah akhirnya apa? Kita akhirnya kadang-kadang ya itu tadi bahayanya tepuk tangan awal itu gitu. Iya benar. Kadang membuat kita di awal udah merasa wah ini udah cukup nih. Akhirnya kadang-kadang banyak karya-karya yang tidak matang. Tidak matang karena sudah terkonsumsi dulu waktu baru separuh matang gitu. Makanya mengelola media sosial di saat-saat sekarang juga penting ya kan? Penting. Oke. Nah, di mana dulu udah kali pertama pameran tunggal? Pameran tunggal pertama di Icon. Icon itu dulu ada sebuah buletin independen. Tahun 95 lah gitu. Atau ya tahun-tahun situ. Masih kuliah masih. Jadi ada teman punya ruang alternatif kecil. Dulu ada buletin Icon, buletin sosial lah gitu. Dia punya ruang kecil untuk pameran seniman-seniman yang memang tidak punya
atau belum punya kesempatan untuk pameran di main space seperti di Bentara Budaya atau di Purna Budaya. Dan menurutku itu menarik karena ruangan itu memang ruang alternatif yang bisa diolah sedemikian rupa. Dan waktu itu aku malah nggak pamerkan lukisan. Jadi aku menggambari tembok mereka dengan arang. Jadi itu memang seperti kayak aku mengenang masa lalu. Jadi waktu kecil di kampung itu aku sempat dimarahi ayah, abak. Karena luapan artistik itu merebet ke rumah. Nah sementara rumah kita itu, kalau rumah-rumah di Minang itu kampung dulu kan rumah kayu, rumah panggung. Dan rumah panggung itu biasanya kan diminyaki dengan oli. Dengan oli itu biar tahan rayap. Aku gambarin sama arang. Dan itu kan lengket. Jadi permanen. Dan itu aku dimarahi habis-habisan sampai digampar. Bersin nggak bisa kan. Nah waktu pameran di Icon itu, hal itulah yang aku panggil. Arsip itu yang memori itu, kenangan itu yang aku eksekusi ulang kan. Gambarnya tidak sama sih, tapi bagaimana mencoba untuk merekonstruksi ulang gitu. Memanggil lagi. Ya, memanggil kenangan masa kecil ke kesenangannya gitu. Iya. Itu yang di Indonesia. Kalau ya. yang di luar? Pertama kali di Singapura. Di Singapura. Tahun? Tahun 2005 atau 2006. Udah banyak nih pameran atau pergi ke daerah-daerah di luar negeri. Nah, tempat mana yang punya kesan yang berbeda menurut Uda? Di luar? Ya. Banyak. Semuanya berbeda-beda. Tapi kalau misalnya secara untuk kesenian, itu ada dua tempat yang menurutku oke. Buat seni rupa ya. Pertama tentu New York. Aku berapa kali di sana. Alhamdulillah pernah berkunjung ke sana dan pernah pameran dan kebetulan ada galeri juga yang support di sana. Dan yang kedua Berlin. Di Berlin. Tipikal kota itu sama sih sebenarnya. Dan sebenarnya satu lagi Melbourne. Jadi 3 kota itu kosmopolitan. Yang menarik 3 kota itu, mereka itu melihat kita itu bukan pada rasnya. Jadi mereka itu lebih pada bukan where you come from, tapi what you bring here. Jadi bukan dari mana asal kamu, tapi apa yang kamu bawa ke sini. Jadi itu lebih menarik. Jadi mereka lihat kamu mau perempuan, kulit hitam, laki-laki, transgender, apa, tapi sekarang kamu bawa apa sih? Nah, dalam pergaulan keseniannya itu oke. Tapi yang paling berkesan sebenarnya, tempat yang paling menarik aku kunjungi itu sebenarnya Kuba. Havana. Jadi kenapa itu? Menarik karena semua konstruksi tentang komunis yang ini apa itu di Kuba itu tidak seperti yang menjadi bayangan kita selama ini. Yang kita ketahui lah. Ya mungkin itu juga penilaian sepihak atau karena memang cuma di kulit luar, tapi bagaimana suasana kota itu atau daerah di Havana di Kuba itu menurutku berkesan. Pertama itu bagaimana kehidupan waktu seperti berhenti di sana. Kenapa tuh? Satu, kita nggak ketemu lagi dengan orang autis. Karena gadget atau? Ya. Oke. Orang Kuba itu di sana itu mereka punya HP tapi bukan smartphone, hanya untuk komunikasi, jadi hanya bisa SMS dan tidak punya wifi itu dikontrol. Jadi mereka, dan menariknya akhirnya apa? Kita membayangkan seperti tahun 80-an 90-an. Jadi kehidupan itu benar-benar interaksi ya, tanpa ada orang, misalnya kita lagi ngobrol gini tiba-tiba ada orang yang HP. Di sana nggak ada seperti itu. Terus yang kedua, tidak ada sampah visual. Billboard itu nggak ada. Jadi kita nggak, ya itulah, itu billboard apa itu kan kapitalis. Mereka nggak punya billboard itu. Kalaupun ada billboard, itu lebih pada misalnya billboard perjuangan revolusi, misalnya apa gambar Che Guevara atau Castro atau nanti semboyan-semboyan apa untuk penyumbang. Jadi kotanya pun tertata dengan sangat rapi. Dan yang paling menarik aku ini, yang aku sangat berkesan itu disiplin orangnya. Jadi aku pernah sekali naik
kendaraan ojeknya sana gitu, ojeknya sana, dan itu jalan malam sepi. Sebenarnya kalau kita muter itu saya sampai di tempat penginapan, tapi karena memang itu ada tergorden, itu harus lurus ke sana dulu dan akhirnya muter jauh dan kita baru sampai. Nah suatu hari saya iseng bilang, kenapa nggak belok aja sini dekat? Polisinya sopirnya marah sama saya. Dia bilang, kamu ngawur, itu kan dilarang. Aku bilang, kan malam nggak apa-apa, nggak bisa. Di sekeliling itu mungkin kamu nggak ngelihat siapa-siapa, bahwa di situ ada pengontrolnya, dan dia juga nggak terbiasa. Saya pikir mungkin karena dia orang tua takut, ya kan? Nah pada hari lain saya coba dengan anak muda, ternyata sama. Dan mereka akhirnya memang disiplin di situ untuk hal-hal kayak gitu. Taat dengan aturan. Ya untuk hal itu, tapi mungkin bisa jadi itu sepotong aja yang saya lihat di dalam, saya nggak tahu. Tapi bagaimana saya menikmati kehidupan di sana itu dengan disiplinnya, tidak konsumtif. Kita nggak ketemu mall, nggak ada mall. Pasar tradisional. Nah pasar tradisional banyak di situ. Ya. Menarik itu. Siapa pelukis yang menginspirasi? Saya banyak terinspirasi oleh para perupa Jerman, New Expressionism. Ya, tentu salah satu seniman yang menjadi rujukan pemikirannya Joseph Beuys. Joseph Beuys, the prophet of the contemporary. Dan Anselm Kiefer, Bas Litt, dan ya banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia adakah? Ya tentulah kalau di Indonesia para tetua itulah. Iya. Beliau. Ya tiga bapak seni rupa modern Indonesia, Hendra Gunawan, Avandi, Sudjojono. Secara kekaryaan sih saya lebih tertarik pada karya Sudjojono. Tapi secara humanisnya mungkin saya lebih tertarik pada Hendra. Dan secara ekspresinya Avandi. Tiga orang itu saling melengkapi. Dan itu menjadi memang punya kekuatannya. Ya kekuatan masing-masing yang saling mengisi dan itu menginspirasi. Gitu. Ada lukisan udah yang katanya di YouTube, di Google ada 2 yang gak suka karena mungkin belum semuanya yang kalian lihat. Ada lukisan The Night Rain Tribute to Art Kurator. Night Rain. Iya, sama meditasi. Kalau yang meditasi sih ingat, tapi kalau Night Rain itu gambarnya kayak apa nih? Lupa. Night Rain itu lukis biru, ada biru, ada hitam, ada putihnya juga. Nah itu kan suka karena mungkin ada memori dengan itu. Saya banyak ini sih Kak, seri-seri tentang hujan. Kenapa udah suka? Nggak tahu, saya lebih menikmati hari hujan karena ya sekali lagi mungkin ini masa kecil mungkin. Masa kecil. Satu, saya bukan anak kecil yang ketika hujan-hujanan itu dibebaskan berlarian, karena saya punya fisik yang ringkih. Pernah sekali 2 kali seperti itu lalu dihajar habis-habisan oleh ayah untuk kenikmatan berhujan-hujan itu. Waktu itu sakit hati, kenapa kok saya nggak bisa kayak gitu? Tapi ternyata kan memang ayah atau abah begitu tuh karena nanti efek setelah itu saya sakit gitu. Jadi daripada senang 30 menit lalu setelah itu berminggu-minggu saya terkapar itu. Tapi waktu itu untuk ukuran anak kecil kan tidak paham seperti itu. Iya. Nah akhirnya ada kerinduan. Jadi ketika melihat tetes hujan itu selalu itu. Dan kedua rindu pada ibu. Karena ibu sudah merantau. Waktu saya kecil saya tinggal dan ayah pun kadang berkunjung ke ibu, saya di kampung sendirian. Nah kalau udah hujan itu jadi ingat karena saya suka baca dari kecil, suka baca. Ada buku cerita yang ngomongin tentang kalau hujan terus ibunya masak ubi terus anaknya berhangat-hangat itu. Saya nggak pernah ngalamin gitu, jadi kangen gitu pengen gitu. Nah itu sih. Kalau yang meditasi itu seri-seri ketika tahun 2000. Itu udah masuk bab-bab juga nggak? Ya, itu udah mulai masuk bab. Saya mulai dari postcard meditasi. Itu mulai ketika awal-awal pencarian spiritualism. Ketertarikan pada ketika sebenarnya punya didikan basic agama yang lumayan, tapi lalu sempat menjadi
tidak kelam-kelam, tetap masih puasa Ramadan. Hal yang nggak bisa ditinggalkan puasa, karena itu menjadi semacam kayak kebiasaan. Kalau yang lain-lain sempat ditinggalkan. Iya, semua orang punya, mengaji, sholat, tinggal. Tapi ketika puasa rasanya walaupun tidak komplit waktu itu, tapi rasa saya bulan Ramadan kalau nggak puasa itu masih kurangnya. Tapi nggak sholat ya bertahun-tahun ya nggak apa-apa. Berarti udah waktu di Lintau, alun sampai ke surau kayak gitu nggak? Iya memang di surau. Oh. Jadi kalau jam-jam segini itu ke surau. Mengaji di sana, tidur di sana, ya buat anak laki-laki kan memang tahun-tahun 80-an itu kan memang hiburannya di surau. Harus ke sana. Kalau di rumah terus nanti dipanggil Bu Yande. Anak Hindu. Mama boy, Bu Yande kalau di kampung aku. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa impian Ida yang belum tercapai? Naik haji lah. Iya, udah selain maksudnya adalah itu impian semua orang udah. Enggak, aku jadi, selain sebelum naik haji umroh aja aku pengen juga. Ya, saya pikir gini, kalau masalah impian, ambisi itu banyak sih. Nggak pernah cukup selagi kita menarik nafas. Iya, gitu. Pasti. Tapi yang bisa aku ucapkan sebenarnya rasa syukur aja. Aku tidak menyangka sekarang umurku 48 tahun. Bila aku bandingkan dengan kawan-kawanku yang di kampung atau dengan saudara-saudaraku, posisi yang aku dapatkan sekarang itu lebih dari apa yang pernah aku bayangkan waktu kecil gitu. Jadi untuk hal-hal seperti ini aja aku sudah merasa berlebih sebenarnya. Jadi ketika untuk memimpikan hal yang lebih besar lagi itu rasanya sangat kebanggaan. Tapi kalau toh akhirnya ada, nggak apa-apa, karena memang begini juga. Aku terbiasa untuk, contohnya begini, waktu SMS-an, bukunya masih aku simpan, tapi nggak tahu dulu. Kelas tahun 90, kelas 2. Aku ambil HVS, satu rim, aku potong 2, aku jadikan diary. Tapi karena aku gambar kan dengan gambar. Nah di situ ada sebuah tulisan yang aku menjadi motivasi bahwa nanti aku umur 30 tahun, aku sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya kendaraan, aku jadi seniman top. Dan itu selalu aku baca setiap hari. Dan ternyata pas umur mendekati 30 tahun semua apa itu. Nah, yang menariknya pada tahun-tahun 2000-an aku membaca sebuah buku namanya The Secret. Aku mau baca buku itu juga dah. Nah, itu hampir sama. Jadi apa sih sebenarnya bahwa motivasi itu kita sendiri yang menciptakan, sehingga energi positif itu akan datang semua kalau memang kita menciptakan. Makanya aku bilang, sebagai seniman, kalau kita memelihara energi negatif, sirik pada teman, tidak suka kemajuan terus melihat kemajuan teman menjadi dengki, jadi apa? Itu energi buruk yang nanti akan datang ke kamu. Tapi kalau kamu merasa lihat teman maju, senang, lihat misalnya teman diundang ke sana, harga kamu juga happy. Itu energi itu akan datang, dan itu aku percaya kayak gitu. Gitu. Baru aja aku mau tanya tentang buku The Secret tadi. Aku tahun 2000-an membaca bukunya, tapi tahun 90-an sudah melakukan hal itu. Berarti dulu sebelum membaca, dan memang itu insting aja sih. Tapi benar kekuatan pikiran itu sebenarnya mempengaruhi sekali. Oke. Sip. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya bahas dengan Uda. Tapi sebelum itu, terima kasih udah sama-sama hari ini. Sama-sama. Saya sebenarnya keringetan, dak-dikduk ngobrol sama Uda Lutfi. Jadi teman-teman, semoga cerita ini dapat ada yang bisa diambil, menginspirasi teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and share. Kalau bagus, subscribe. Apa dah? Subscribe. Jangan channel. Terakhir, dadah dan sana. Dadah dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.